Film diawali dengan memperlihatkan aksi pertandingan basket yang dilakukan oleh 3 pemain terbaik. Mereka bernama Choki, Martin, dan Bocok. Dan ternyata tim lawan malah menggunakan pemain bayaran. Mereka beraksi dengan sangat barbar, yang membuat Bocok sampai terpental dan terkilir nih movie lover. Namun saat mereka istirahat, pelatih datang menghampiri dan memberikan strategi jitu untuk membongkar pertahanan lawan. Pada akhirnya, Choki dan timnya pun berhasil memenangkan pertandingan. Setelah selesai melakukan pertandingan itu, manajer klub datang dan mengajak semua pemain untuk makan bersama. Saat pertandingan tadi, manajer ini bertugas sebagai penganalisis strategi. Ternyata sekaligus orang yang memegang taruhan di movie lover. Choki adalah pemain MVP pada pertandingan itu. Dia terlihat dipanggil dan diberikan tips tambahan karena telah berhasil mencetak poin penentu. Sedangkan Martin yang melihatnya pun merasa cemburu karena dia merasa juga ikut andil dalam memenangkan pertandingan itu. Namun selalu Choki yang mendapatkan sorotan dari pelatih dan manajernya. Bahkan Choki juga diberitahu oleh pelatihnya bahwa minggu depan akan ada pertandingan lagi. Namun di situ Choki meminta waktu untuk berpikir, apalagi sang melarangnya karena dia sangat benci dengan permainan basket dan memintanya untuk gabung ke dalam kru kapal yang dia bentuk saat masih bugar dulu. Kemudian Choki pulang ke rumah. Dia disambut oleh ibunya yang bernama Nanai. Berbeda dengan sang suami, Nanai justru sangat mendukung keputusan Choki dalam permainan basket. Di sini dia pun menceritakan tentang pertandingan basket yang padat minggu ini. Mendengar hal itu, ibunya pun menyuruh Choki untuk ikut dalam pertandingan itu. Namun masalah ayah biar ibu yang mengurusnya. Lalu kita dipertemukan dengan ayah Choki. Kita sebut saja bernama Tido. Jadi Tido ini bisa dibilang beban keluarga karena mengalami lumpuh di bagian kaki sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah. Hari-hari Choki mengurus Dido, mulai dari menggendong hingga memberi makan bahkan sampai memberi uang jajan kepadanya. Namun sang ayah selalu melarang Choki untuk bermain basket. Dia lebih senang jika anaknya itu menjadi seorang pelaut. Sebenarnya Choki bisa masuk dengan mudah, tinggal menandatangani surat yang sudah diberikan kepadanya. Namun Choki selalu menolak, karena dia merasa kehidupannya adalah di lapangan basket, bukan di laut lepas. Hari-hari telah berlalu, pertandingan uji coba pun kini dimulai. Di situ terlihat juga seorang wanita cantik yang merupakan gebetan Choki. Selain itu ada juga Tina, si cantik yang menjadi rebutan. Ketika pertandingan dimulai, Martin mulai marah kepada Chocoy karena dia menganggapnya tak becus ketika memberikan umpan. Akan tetapi, di situ semua orang tahu bahwa umpan Chocoy saat itu sangat bagus. Jadi, sepertinya Martin kesal karena tentang masalah uang tips yang diberikan Chocoy kemarin nih movie lover. Melihat tim yang kurang kompak, Madam pun langsung emosi. Bahkan dia sampai membuang bola basket milik seorang anak ke dalam kolam. Alhasil, setelah permainan selesai, anak itu pun mengadu kepada bapaknya. Pelatih sempat memberikan uang ganti rugi agar masalah tidak panjang. Namun, bapak itu malah menolak dengan alasan dia hanya ingin dihargai. Singkatnya, setelah pertandingan itu selesai, Chocoy, Martin, dan Bocok pun pergi ke rumah Tina yang ternyata merupakan pacar Martin. Ketika sedang mengobrol bersama, tiba-tiba Martin mengalami tegangan tinggi. Dia pun langsung mengajak Tina masuk ke dalam kamar dan main-main bersama. Sementara teman yang lain hanya bisa melongo. Di lain waktu, lagi-lagi sang ayah memaksa Chocoy untuk menandatangani surat bergabung dengan kru kapal. Namun Chocoy terus menolak, perdebatan pun sempat terjadi. Bahkan Chocoy siap mengganti uang pendaftaran senilai 100.000 peso. Tapi dengan syarat, ayahnya tidak boleh lagi memaksa untuk menjadi seorang pelaut. Jadi alasan Chocoy mau pulang adalah karena sang ibu. Dia selalu memberikan semangat dan motivasi agar terus maju hingga menjadi pemain basket profesional. Namun di suatu hari, Madam terkena karma karena telah membuang bola basket anak kecil waktu itu. Karena hal itulah kini dia terbaring lemah di rumah sakit. Chocoy yang mendengarnya pun langsung bergegas pergi menemuinya. Secara mengejutkan, Madam mengabarkan kalau timnya akan dihentikan sementara waktu sampai dia pulih.
Dengan begitu, maka dipastikan Cocoy tidak akan mendapatkan uang lagi. Dia harus mencari pendapatan lain untuk mengumpulkan uang dan mengganti dana pendaftaran pelaut milik sang ayah. Cocoy yang merasa pusing pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah salah seorang bandar. Dia bernama Aaron. Selain tukang taruhan, dia juga ternyata suka menjual bubuk ilegal. Cocoy diberikan tugas untuk mengantarkan bubuk tersebut kepada seorang guru di sekolah. Untuk mendapatkan 100.000 peso, maka Cocoy harus mengirim barang itu sebanyak 3 kali. Awalnya Cocoy merasa ragu karena dia takut kegiatan jual beli itu akan diketahui oleh polisi. Namun di sisi lain, Cocoy sangat membutuhkan uang itu, hingga pada akhirnya dia pun terpaksa menerima pekerjaan tersebut. Dengan bantuan Bocok dan juga seorang anak untuk mengelabuhi para guru di sana, Cocoy pergi ke sebuah sekolah dan tidak lupa juga dia memberikan sebuah kue kepada penjaga. Setelah dipastikan keaslian barang tersebut, sang guru pun langsung memberikan uang tips yang sangat banyak. Kini, misi Cocoy yang pertama sudah selesai. Tinggal 2 kali lagi untuk pengantaran, maka dia akan mendapatkan 100.000 peso. Sesampainya di rumah, Cocoy langsung mengisi kaleng tempat dia menyimpan uang tabungan. Namun tanpa dia sadari, diam-diam sang ayah memperhatikan gerak-geriknya. Hingga di keesokan harinya, Cocoy kembali melakukan transaksi. Nampaknya Cocoy sudah mulai ketagihan di Movies Lover, karena dia bisa mendapatkan uang banyak secara instan. Namun di suatu hari, ketika melakukan pengiriman, Cocoy ditabrak oleh seseorang, hingga tasnya terjatuh. Meski begitu, dia tetap menjalankan tugasnya itu. Hingga pada akhirnya, Cocoy yang berhasil masuk ke dalam, dia melihat seorang guru yang sedang diinterogasi oleh polisi. Jelas saja, Cocoy pun langsung panik. Sedangkan di luar polisi ternyata sudah menangkap beberapa orang, termasuk gebetan Cocoy, yaitu si Japok dan temannya si Bocok. Bocok sempat melarikan diri, namun polisi dengan sigap menembaknya dengan peluru karet. Karena keadaan semakin kacau, Cocoy pun segera pulang ke rumah tanpa mendapatkan imbalan 1% pun. Namun keadaan semakin parah ketika melihat uang tabungan yang hilang begitu saja. Dia curiga kalau ini adalah kelakuan sang ayah. Dan benar saja, ketika menanyakan hal itu, sang ayah pun menjawab bahwa uang itu sudah habis karena dia berikan kepada orang-orang yang menangani bisnis kapal lautnya. Tentu saja hal itu membuat Cocoy semakin marah. Dia pergi meninggalkan rumah, yang ternyata Cocoy pergi ke rumah Tina untuk nongkrong-nongkrong berdua. Namun Tina saat ini juga sedang galau, karena dia telah memergoki pacarnya yaitu Martin selingkuh dengan Trixie. Untuk melepas semua kesedihan itu, mereka pun langsung masuk ke dalam kamar dan main-main bersama hingga larut malam. Tepat di hari ulang tahunnya, besok akan ada pertandingan serius bagi Cocoy. Namun entah kenapa, seragam Cocoy malah hilang begitu saja. Dia bergegas menemui Madam dan mengatakan masalah yang sebenarnya. Namun nampaknya Madam tidak bisa membantunya, karena jika tidak ada seragam, dengan terpaksa Cocoy tidak bisa ikut bertanding. Singkat cerita, Cocoy bertemu dengan seorang remaja yang memakai baju basketnya, yang ternyata dia adalah Japok, yaitu gebetan Cocoy. Dia ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya, sampai-sampai mereka pun main-main bersama. Hingga di suatu hari datanglah pasukan laut yang selama ini dibiayai oleh sang ayah. Mereka mengabarkan bahwa Cocoy mau tidak mau harus ikut berlayar pada minggu depan. Namun di situ Cocoy menolaknya, karena sejak awal Cocoy memang tidak ingin menjadi bajak laut. Karena hal itulah sang ayah pun merasa kesal dan terlibat cekcok di antara mereka. Namun sang istri terus membela Cocoy, hingga pada akhirnya kekesalan sang ayah pun meledak. Dia merencanakan sesuatu yang sangat buruk. Malam harinya, Cocoy meminta izin kepada ibunya untuk latihan. Namun dia juga tidak lupa membaringkan sang ayah di atas kasur. Setelah beberapa saat Cocoy pergi, sang ayah pun turun dari kasurnya. Dia merangkak menghampiri sang istri dan menghantamnya hingga terjatuh. Sedangkan di sisi lain, Cocoy yang sedang latihan, dia dikabari oleh sang pelatih bahwa ibunya telah meninggoy karena dihajar oleh ayahnya sendiri. Alhasil Cocoy pun bergegas pergi untuk pulang dan benar saja, ternyata ibunya telah meninggoy. Sementara sang ayah langsung dibawa pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Setelah beberapa bulan, Cocoy pun pergi ke pemakaman ibunya bersama Tina yang saat ini resmi menjadi pacarnya. Dan hanya Tina lah yang menjadi harapan baru bagi Cocoy untuk terus berkembang dan mewujudkan cita-citanya. Setelah lama tidak ikut latihan,
Cocoy dan Tina pun mengunjungi lapangan kampung untuk peregangan di sana. Dan ternyata ada Martin yang langsung menghina hubungannya bersama Tina. Di situ Martin mengatakan bahwa dia sudah puas dengan Tina dan kini giliran Cocoy yang melanjutkan bekas garapannya. Mendengar hal itu, Cocoy pun langsung marah. Dia bahkan meminta taruhan 40.000 peso untuk pertandingan tersebut 1 lawan 1. Bukan hanya tentang ajang gengsi, namun ini menyangkut harga diri, yang mana untuk membuktikan siapa yang lebih baik di antara mereka. Setelah bertanding berjam-jam, hujan pun turun. Hal tersebut membuat suasana semakin menggila. Martin yang tidak bisa mencetak poin, terus-terusan menjatuhkan Cocoy, namun dia selalu bangkit dan terus mencetak angka. Hingga pada akhirnya, pertandingan selesai dan Cocoy-lah yang menjadi pemenangnya. Martin yang merasa kesal, dia pun tidak terima. Dia mengajaknya duel, tapi sayangnya dia tetap kalah. Hingga pada akhirnya, Cocoy pun pergi meninggalkan mereka bersama Tina. Keesokan harinya, pelatih di lapangan sedang menunggu para pemain untuk bertanding uji coba. Namun belum ada yang datang satupun. Hingga tak lama kemudian Cocoy datang dengan semangat yang menggebu-gebu. Dia memakai ikat kepala hadiah dari mendiang ibunya. Kemudian dia pun meletakkan foto sang ibu seolah-olah dia sedang menontonnya. Cocoy bersemangat menunjukkan skillnya dan mencetak banyak poin. Alhasil, Cocoy memenangkan pertandingan tersebut. Dan film pun selesai. Oke movie lover, sampai di situ review filmnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.